Salam dan selamat pagi, Jemaat HKBP Cibubur yang diberkati Tuhan, dimanapun saat ini Amang dan Inang berada. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, Selasa 2 April 2024, marilah terlebih dahulu kita dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Agar dalam satu hari ini kita selalu diterangi firman Tuhan, dan kita dengan yakin hari ini menjadi hari yang penuh dengan sukacita, dan melalui firman-Nya kita diberikan semangat dan hikmat untuk dapat melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, sesuai dengan Almanak HKBP, firman Tuhan hari ini ditulis atau diambil dari kitab 1 Samuel pasal 12 ayat 22. Demikian tertulis di dalamnya. Sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umat-Nya? Demikian firman Tuhan. Allah selalu mengasihimu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, seberapa besarkah pengaruh iman yang ada pada kita terhadap kehidupan kita? Terlepas iman kita itu kecil atau sekecil atau sebesar apa, tetapi pernahkah kita menyadari bahwa iman kita sangat berpotensi untuk mempengaruhi cara hidup, pola pikir, atau semua aspek kehidupan kita? Mungkin saja kita kurang memperhatikannya, karena kadang persoalan iman memang sulit dimengerti dan disadari, secara khusus di saat-saat tertentu ketika kita tidak mampu menerima atau menyelesaikan persoalan yang ada. Jikapun demikian, toh juga kita pasrah dan berkata dalam hati, terserah Tuhan saja. Padahal tentang iman yang kita yakini itu dari Tuhan. Dia yang memberikan atau menumbuhkan iman dalam kehidupan kita, agar kita wise, bijak, mampu berpikir, merancang, berhikmat untuk menghadapi segala persoalan hidup. Iman bukan untuk sekedar kita sadar atau butuh dan perlu Tuhan. Atau iman bukan hanya agar kita merasa ada yang menyertai, memberkati, dan melindungi kita. Itu iman yang pasif. Ingat cerita Salomo? Ketika Tuhan menawarkan untuk meminta sesuatu yang hendak diberikannya, dengan bijak Salomo meminta di luar dugaan. Salomo meminta hati yang paham, menimbang perkara untuk menghakimi umat Tuhan dengan dapat membedakan yang baik dan yang jahat. Apakah Salomo tidak butuh harta? Atau pasukan yang hebat? Atau sahabat yang baik? Dia butuh itu. Tapi karena imannya kepada Tuhan, dia tahu apa yang dia minta, yang layak bagi dirinya. Jemaat yang baik, demikianlah juga hal itu berlaku bagi Samuel dalam cerita firman Tuhan hari ini. Samuel sudah lanjut umur dan dia sudah tidak kuat lagi mendampingi umat Tuhan. Namun walaupun tubuh dan hidupnya sepertinya sudah tidak mampu untuk mendampingi umat Tuhan, Samuel sebagai nabi masih tetap melakukan tugas dan tanggung jawabnya, memberi semangat rohani melalui imannya. Iman Samuel tidak pernah tua atau tidak mampu. Melalui imannya dia meneguhkan semangat bagi umat Tuhan yang meminta seorang raja yang akan menjadi pemimpin mereka. Israel akan menjadi bangsa yang besar, butuh seorang raja. Ada keraguan bagi umat Tuhan jika mereka tidak memiliki raja. Dengan tegas dalam iman Samuel menyuarakan, sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umat-Nya?
Di ayat sebelumnya, ayat 20 dan 21, Samuel mengingatkan Israel untuk tidak takut walaupun mereka telah berbuat jahat kepada Tuhan. Tapi Samuel mengingatkan agar mereka jangan pernah berhenti mengikuti Tuhan dan beribadah kepadanya dengan segenap hati. Jika demikian, Tuhan tidak akan berpikir untuk membuang umatnya. Allah selalu mengasihi umatnya, bagaimanapun sikap dan tingkah umatnya itu, asalkan umatnya itu mengingat Tuhan dalam hidupnya. Sepertinya Tuhan sangat memaklumi kekurangan, bahkan kejahatan orang yang percaya kepadanya. So, tetaplah setia dan berusahalah untuk tetap tidak melukai hati Tuhan. Dia selalu mengasihimu. Amin. Tuhan memberkatimu. Kita berdoa. Aku mensyukuri semua kebaikan-Mu yang Engkau berikan kepadaku ya Bapa. Sungguh Engkau Allah yang mampu memaklumi kelemahan dan kekuranganku, bahkan semua kejahatan yang aku lakukan. Ya Tuhan, jangan pernah luputkan aku dari kebaikan-Mu. Amin. Selamat beraktivitas Amanginang. Horas.